menyenangkan hatimu. Ini aku Tuhan, pakai hidupku sesuai rencanamu, menyenangkan hatimu. Shalom, selamat siang bagi kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik, dan Tuhan Yesus teramat baik. Puji Tuhan saudaraku, saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan saudaraku, ini Mazmur pertama. Dari seluruh Mazmur ada 150 pasal. Ini pasal pertama, ayat pertama. Sungguh indah ayatnya saudaraku. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang cinta Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melibatkan dirinya dengan orang-orang berdosa, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia tidak suka ada dalam kumpulan pencemooh, ya. Dia memperhatikan sahabat-sahabat yang harus menjadi temannya. Teman-teman yang bisa membangun kerohaniannya, bukan justru teman-teman yang menjerumuskan kehidupannya. Sebab ada firman Tuhan, pergaulan yang buruk justru merusak kebiasaan baik. Ya, dan dia juga ya memperhatikan nasihat-nasihat masukan, karena ada juga nasihat buruk, ada juga masukan-masukan yang tidak baik, dan itu diuji dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan memberi hikmat, itu benar apa tidak. Dalam pergaulan kan ada mungkin perbincangan, ada mungkin pembahasan, ada mungkin diskusi, ada mungkin nasihat, masukan. Tetapi jika itu tidak baik, tidak benar, maka Roh Kudus akan membantu menganalisa, mengenali. Jika itu baik, maka itu akan berdampak baik bagi kita dalam hal kita mengambil keputusan, dalam hal mengambil tindakan.
Ya, jadi di sini katakan berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaan kita adalah firman Tuhan, saudara. Kita suka akan firman Tuhan. Kalau tanpa firman Tuhan kita binasa. Sebab firman Tuhan akan meluruskan jalan kita, akan memberikan arah, akan memberikan tuntunan bagi hidup kita, mana yang harus kita jalani, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Ada firman Tuhan yang akan menuntun kita, saudara. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan kita perlu merenungkan Taurat itu. Firman Tuhan ini mengatakan siang maupun malam, berarti setiap saat, setiap waktu kita didorong untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, daripada hal-hal yang tidak bermanfaat, kita renungkan, kita pikirkan di dalam hati kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak berguna sebenarnya, tidak berdampak baik. Ya, lebih baik kita merenungkan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dan itu akan membaharui pikiran kita. Itu akan menjaga hati kita. Merenungkan firman Tuhan itu akan menolong kita untuk menghindarkan pikiran kita ini dari hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa pikirkanlah yang suci, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, yang memiliki kebajikan katanya. Dan jika hati kita tetap dipenuhi dengan firman Tuhan, kita juga akan mampu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sebab di hati kita lah terpancar kehidupan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jika dia menjaga kehidupannya, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan selalu mendapat makanan, akan selalu mendapat air, saudara. Sebab pohon yang di tepi aliran air itu dia akan merambatkan akarnya, dia akan mencari di mana ada air, dan dia akan tumbuh subur terus. Pada musimnya dia akan berbuah, dan daunnya juga ya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab apa? Tuhan senantiasa memimpin dia. Firman Tuhan selalu hidup di dalam dirinya. Ya. Kemudian saudaraku, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Orang fasik itu kosong, saudara. Tidak ada beratnya. Mereka dianggap sampah. Sekam itu adalah kulit daripada padi yang tidak ada gunanya lagi, yang harus dibakar, dan harus dimusnahkan. Ya, meskipun sekam itu bisa menjadi pupuk, tapi dalam hal ini kalau manusia itu dianggap sekam, berarti dia tidak ada gunanya lagi. Sebab yang diinginkan dari manusia adalah hasilnya bukan sampahnya. Janganlah menjadi sampah, tetapi biarlah kita menjadi hasil. Jangan menjadi sekam, tetapi biarlah kita menjadi padi atau beras yang bisa berguna untuk dimakan. Ya, demikian saudaraku. Kemudian yang berikutnya, sebab orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Ya, orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman, saudara. Dia akan berhadapan dengan hukum. Dalam pengadilan, kalau orang bersalah itu dia tidak sanggup untuk berhadapan dengan hukum itu. Dia hanya tunduk kepala saja untuk mendengar dan menerima dakwaan-dakwaan. Bahkan vonis itu dia akan terima. Jadi orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman. Tetapi kalau kita benar, apapun yang di ruang pengadilan mana, di penghakiman apapun, kalau kita benar, maka kita akan tetap tegak berdiri. Kita akan tetap tegak berdiri, sebab tidak ada hukum, tidak ada pasal yang bisa dilekatkan kepada kita. Tidak bisa sesuatu dakwaan yang diterapkan kepada kita sehingga kita harus dihukum. Dan ayat yang berikutnya, saudaraku, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya, orang berdosa ini, orang fasik ini pun tidak tahan dalam perkumpulan orang benar, saudara. Sebab orang benar kan selalu membicarakan hal yang baik, yang benar, selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, saling membangun, saling memperhatikan, memikirkan hal-hal yang baik untuk kebaikan bersama, untuk kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika ada orang fasik di sana, dia kan tidak tahan. Dia tidak akan tahan, dia akan memikirkan bagaimana caranya keluar dari tempat ini, bagaimana caranya memisahkan diri, karena dia tidak tahan mendengar perkataan mereka, rencana mereka. Dia tidak tahan sebab rancangan-rancangan hatinya bertolak belakang dengan kebenaran.
Yang dirancangkan hatinya, yang mau dilakukannya semata-mata adalah hal yang tidak baik, ya saudara. Sehingga dia tidak tahan ada dalam perkumpulan orang benar. Iya, ayat yang terakhir. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan menopang jalan orang benar. Tuhan akan menyertai orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan oleh karena perbuatannya, oleh karena kefasikannya. Orang benar akan diselamatkan oleh kebenarannya, orang fasik akan dihancurkan oleh kefasikannya dan dosanya. Puji Tuhan saudaraku, biarlah kita ada di antara orang-orang benar, orang-orang yang berbahagia karena merenungkan Taurat, karena tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri menurut nasihat orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaan kita ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang maupun malam. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Haleluya, berkati kami ya Tuhan, yang senantiasa bersandar kepadamu, yang tetap butuh firman-Mu, dan tetap memohon bimbingan pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus. Berkati kami Tuhan, berkati kami, berkati saudara-saudaraku yang menonton siaran ini, berapapun kami Tuhan. Dengan adanya firman Tuhan, itu akan berguna bagi kami dan meluputkan kami dari kebinasaan. Terpuji nama Tuhan, kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku, shalom. Sudah siang, persiapan makan siang. Tetap maju terus di dalam Tuhan, tetap semangat. Dalam suka dan duka, dalam segala situasi, Tuhan ada di sana. Sebab Tuhan akan memakai situasi yang baik, situasi yang buruk, agar roh kita semakin kuat, agar kita semakin kuat di dalam Tuhan, agar kita semakin kuat seperti Yesus yang tetap kuat, tetap setia, dan tetap taat kepada Bapa. Dan kita juga supaya senantiasa taat kepada anaknya Yesus Kristus. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.